accent. You don't have to put on the red light. Buat saya sudah memberikan loyalitas dan juga profesionalitas semaksimal mungkin yang saya bisa untuk mempertahankan nama Dewa 19. Mungkin suatu saat saya bisa bilang petualangan saya memang sudah selesai bersama Dewa. Saya nggak mau berbangga-bangga menjadi penyanyi mahal. Tapi emang bener nggak seorang Once Michael emang mahal kalau nyanyi? Ya nggak murah. Sebenarnya nggak murah. Saya larang Once Michael atau Elfonda Once, disingkat IO juga melarang untuk menyanyikan lagu Dewa. Kenapa? Karena Dewa saat ini sedang melakukan tour setelah Lebaran itu setiap minggu 2 kali. Tour bersama Dewa 19. Jadi tidak boleh ada konser-konser yang lain yang mengganggu yang menggunakan lagu-lagu Dewa. Ya, menurut saya Dhani sebagai politisi, setidaknya itu yang diakui, dia harus membuat langkah-langkah yang komunikatif, elegan, dan substantif melalui jalur-jalur yang konstruktif apabila ada ketidakpuasan, bukan membuat pernyataan-pernyataan yang menyetir opini publik seolah-olah si Once nih bersalah. Karena sebelumnya dia menyatakan bahwa IO yang bersalah, tiba-tiba melarang saya membawakan lagu Dewa. Saya mau klarifikasi sini, saya juga tidak membawakan lagu Dewa, kecuali lagu Dewa itu pun mungkin 1 atau 2 yang saya ciptakan gitu. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Permisi Pak, minta tanda tangan. Bang Once. Halo. Wah, luar biasa. Tapi nyanyi lagu yang ini bakal dituntut nggak? Nanti kita omongin ya. Bang Once gimana? Kamu sih yang minta. Iya, ini request khusus karena udah lama banget ya denger Bang Once. Aku aja nggak pernah main lagu itu pakai piano sebenarnya. Kan aslinya mau gitar kan ya? Aslinya gitar. Gitar ya. Bang Once, apa kabarnya sih? Kenapa terlihat tidak berubah dari zaman saya dengerin album Bintang 5 ya? Dengerin solo-solonya Bang Once sampai sekarang bentuknya begini aja gitu. Iya. Makan apa Bang Rambut Once? model begini aja ya. Gak pernah dipotong. Iya. Mahal potong rambut. Mahal ya? Mending rambut biarin panjang aja. Bang Once, apa kabar? Baik. Di tengah semua kesibukan dan semua isu yang sedang mendera, yakin masih baik-baik saja? Ya baik ya, pastinya kepikiran lah ini sebaiknya bersikap seperti apa. Karena kan saya juga mau supaya permasalahan ini clear, selesai, dan ini juga bukan soal saya dan sahabat saya dan ini, tapi juga persoalan mengenai kelangsungan daripada profesi pencipta, dan juga profesi penyanyi dan insan musik. Oke, nah ini menarik membahas lebih jauh soal ini. Walaupun Bang Once udah ngomongin soal ini di banyak media, di banyak podcast gitu ya, tapi mungkin teman-teman musisi juga masih sangat abu-abu terkait dengan lembaga-lembaga yang namanya LMK, LMKN, UAMI gitu loh. Dan perseteruan antara Bang Once sama Mas Dhani akhirnya bikin semua mata tertuju ke isu ini. Sebetulnya dari awal apa yang terjadi gitu? Sebenarnya mungkin kita kurang komunikasi ya. Kalau saya melihat sebenarnya
kalaupun mau dibilang ada masalah, mungkin ini lebih masalah yang pertama yang tadi saya bilang komunikasi, mungkin juga ada persoalan penafsiran soal etika saja. Oke. Artinya karena komunikasi nggak nyambung, jadi persoalan. Tapi kalau dari kacamata saya, jika menilik dari sudut hukum, khususnya hukum positif, saya tidak bisa dibilang salah. Jadi mungkin simpelnya adalah kalau misalnya pemirsa di rumah bingung ya sebetulnya apa ini gitu ya. Jadi sesimpel kita jadi komposer lagu ya. Kalau aku salah koreksi ya, Bang Once. Kita komposer lagu nih, kita bikin lagu, bikin musik. Ketika ada orang ngebawain lagu kita atau orang muterin lagu kita dimanapun itu, orang tuh harus bayar sama kita, betul ya, Bang Once? Iya betul, pada dasarnya seperti itu. Pada dasarnya seperti itu, tapi sifatnya tidak direct ke pencipta lewat lembaga kolektif yang tadi disebutin sama Bang Once, LMK, LMKN ini gitu ya. Betul. Jadi supaya nggak ada direct licensing gitu. Jadi pencipta lo bayar sama gue kalau mau nyanyiin lagu gue atau mau muterin lagu gue, nggak kayak gitu. Di Indonesia kalau berdasarkan undang-undang itu harus lewat lembaga kolektif gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, yang sekarang lagi terjadi sama Mas Dhani adalah Mas Dhani melarang Bang Once untuk membawakan lagunya berdasarkan undang-undang yang mana? Ya saya kira itu harus dilihat lagi oleh penasihat hukumnya berdasarkan yang mana. Jadi kalau dilihat secara sederhana, mungkin secara simpel saja, tanpa menilik masing-masing pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini, orang bisa terjebak dalam penafsiran yang begitu saja dengan mengambil satu pasal, pasal 9. Yang mana di pasal 9 itu disebutkan hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta lagu, yaitu hak untuk menerbitkan, hak untuk mengumumkan, hak untuk lagunya diterjemahkan dalam bahasa lain, kemudian sinkronisasi. Sinkronisasi itu misalnya lagunya digabungkan dengan image atau video lain, itu ada hak eksklusif dan banyak lagi hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta lagu. Pasal itu yang dipakai sama pasal itu yang nah, di situ pun disebutkan soal pertunjukan. Bahwa pertunjukan musik pun masuk dalam pasal 9 itu. Tapi khusus dalam pertunjukan musik sebetulnya ada pasal-pasal lain yang mengatur lebih spesifik. Di pasal 23 ditentukan di situ bahwa setiap orang bisa menggunakan lagu tersebut untuk apa? Bukan untuk merekam lagi ya, bukan. Bukan untuk mempergunakannya dalam iklannya dia atau apapun yang itu. Beruang lah gitu ya. Tapi untuk dinyanyikan atau dipakai, dipanggungkan dalam pertunjukan yang bersifat komersil. Nah, tanpa meminta izin terlebih dahulu ke pencipta. Apabila dia membayarkan kepada lembaga manajemen kolektif. Jadi sudah langsung dikhususkan seperti itu. Jadi tidak bisa dipandang bersalah mereka yang memakai lagu itu untuk pertunjukan, pertunjukan musik live. Jika dia sifatnya perekaman, maka harus ada izin langsung dari pencipta. Sistemnya mungkin di Indonesia belum bisa sekomprehensif di luar kali ya Bang Once ya. Persis seperti itu. Jadi di luar sebenarnya udah lama ini sistem seperti ini. Saya belum tahu juga persisnya kapan, tapi sepertinya udah puluhan tahun ya, sudah puluhan tahun mereka lakukan ini. Nah pertanyaanku selanjutnya, selama ini kalau Bang Once bawain lagunya Dewa, Bang Once bayar nggak? Sorry, panitia penyelenggara I.O. ini ngurus itu dengan baik nggak ke LMK? Nah jadi gini, untuk supaya saya juga lebih jelas soal siapa yang bertanggung jawab, saya selalu membuat ketentuan dalam kontrak bahwa panitia lah yang harus, maksudnya penyelenggara lah yang harus menyetor royalti tersebut kepada lembaga manajemen kolektif nasional atau badan yang berwenang untuk supaya persoalan hak cipta ini tidak menjadi isu ya. Ya seperti itu. Jadi dalam kontrak-kontrak saya selalu ada seperti itu. Dan Mas Dhani tahu itu? Ya, saya kira dia dulu pernah dijelaskan oleh saya juga bahwa sistemnya memang dilakukan di lembaga manajemen kolektif nasional, dan ada satu kesempatan bahwa dia bilang iya oke, dia mengerti. Bahkan dia juga pernah bilang bahwa dia akan membuat LMK. Gitu. Artinya dia tunduk terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Lalu sekarang apa yang terjadi bisa kayak gini? Itu tadi saya bilang, mungkin kita kurang komunikasi. Jadi terjadi masalah sebenarnya bisa dibilang soal etis saja. Mungkin dia merasa, kok saya mesti bawain lagu Dewa,
sementara dia juga kan bersama Dewa. Saya kan officially udah nggak di Dewa. Nah, pada prakteknya sebenarnya saya membawakan 1 atau 2 lagu sebetulnya. Dan saya menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa saja lah. Iya. Kalau kita manggung tuh terakhir-terakhir tuh banyak lagu sampai 34, 35 bahkan mungkin bisa pernah 36 saya lupa. Aku nonton di JIS. 34 loh. Bisa bayangin nggak? Banyak banget. Dan banyak sekali lagu-lagu Dewa itu yang dikenal masyarakat. Jadi saya kira kalau 1 lagu, 2 lagu dibawakan oleh saya pikir itu nggak masalah karena saya bukan kompetisi dari Dewa. Bang Once sebel nggak sih harus saya mengalami ini? Hah? Kesel nggak harus mengalami ini, kan Mas Dhani sama Bang Once temenan? Iya, yang saya sesali adalah bahwa dia tidak pernah secara terus terang langsung kepada saya. Yang saya ingat untuk membahas ini secara mendalam, pernah 1 kali kita mencoba tapi tidak diteruskan gitu ya. Impactnya bakal kayak apa Bang Once ke penampilan Bang Once ke depannya? Kan Bang Once masih jalan solo dan segala macamnya. Apakah Bang Once masih akan tetap nyanyi sama Dewa atau enggak? Pertanyaannya yang mana nih? Yang terakhir dulu. Saya belum bisa pastiin, tapi dalam waktu dekat saya akan jawab deh, gitu kan, soal itu. Tapi yang jelas ya pasti ada sedikit banyak akibatnya buat saya kalau di luar sana publik merasa memiliki informasi yang benar padahal salah tentang saya, kan saya jadi rugi, citra saya jadi buruk gitu. Saya harap sih nggak seperti itu, artinya publik harus cek lagi karena apa yang ada di media kemudian disuarakan dengan keras itu bukan berarti itu yang benar, itu nggak seperti itu. Oke, tapi di luar semua permasalahan ini sebetulnya aku cuma memastikan aja Bang Once, permasalahan pribadi antara Bang Once dan Mas Dhani itu sudah memang ada sejak dulu dan akhirnya ini menjadi kayak gunung esnya, puncaknya atau seperti apa sih? Kalau saya sih melihatnya ini masalah pribadi, ya bukan masalah hukum sebetulnya. Dari kacamata saya dalam posisi yang benar, tidak bisa dipersalahkan. Kalau masalah pribadi ya mungkin ada perbedaan di sana sini. Kita memang sebetulnya cukup punya persamaan dalam hal musik, tapi karakternya memang berbeda, gitu kan. Ada friksi lah di sana sini, juga ada juga masalah waktu penyusunan lagu, ya. Di JIS itu dia ingin saya bawakan lagu ini, saya ingin bawakan lagu yang itu dan sebagainya. Pada akhirnya saya hanya membawakan sekitar 5 atau 6 lagu ya. Hits-hits yang kita kira bakal dibawain sama Bang Once dibawain sama yang lain. Itu yang saya sebenarnya sesali karena saya waktu itu ingin supaya penonton yang datang tuh senang gitu, dan terus terang saya juga ingin senang gitu ya, artinya ini bukan soal yang lain-lain sebetulnya. Itu aja, itu yang paling penting adalah bahwa yang datang itu membayar tiket dan mendapatkan suguhan yang benar, bukan hanya menyanyikan saya 5 lagu. Tapi kenapa mengundang saya membayar ya yang bukan harga sedikit, tapi saya cuma nyanyi 6 lagu. Padahal saya bersedia untuk nyanyi lebih banyak. Itu salah satu faktor, salah satu masalah sebetulnya. Kalau bisa dibilang pribadi. Katanya harga Bang Once sama kayak harga 1 band Dewa Manggung. Enggak juga, kan yang nonton 70.000 orang. Kalau itu mengarah ke saya, bayaran saya paling cuma 2 kali lipat lah. Ya, kita main 7.000 orang sekian, lalu 70.000 orang, saya 2 kali lipat, penonton 70.000. Berapa kali lipat gitu. Buat saya seharusnya wajar aja, dan lagi pula tidak ada keberatan dari pihak I.O. Karena mereka yang bayar juga. Mereka yang bayar kan. Nah, saya nggak tahu apakah Mas Dhani juga adalah I.O. Kok bisa tahu juga harganya gitu? Atau dia hanya dengar-dengar gitu kan? Kalau dia tahu harganya, berarti I.O. ini tidak menepati janjinya kepada saya. Kenapa harus menjaga kerahasiaan? Karena masing-masing anggota Dewa udah kepalang. Bukan masing-masing, tapi kebanyakan tuh punya manajer sendiri, punya harga sendiri. Jadi Dewa itu nggak 1 band 1 harga semua nggak? Masing-masing ada harga sendiri? Iya, kalau misalnya bilang nggak persis masing-masing, tapi Ari Lasso kan punya harganya sendiri. Si Dhani mungkin sama Yuke. Andra mungkin saya nggak tahu ya. Andra mungkin punya manajer sendiri yang menetapkan harga sendiri, saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas Elo pasti sendiri, Firza sendiri, gitu. Saya sendiri. Jadi ini band yang paling banyak manajernya sepanjang sejarah Indonesia.
Saya nggak mau berbangga-bangga menjadi penyanyi mahal atau apa. Buat saya itu lebih merugikan daripada menguntungkan. Tapi emang bener nggak seorang Once Mekel emang mahal kalau nyanyi? Ya nggak murah. Sebenarnya nggak murah. Tapi saya bukan yang termahal dan saya nggak bangga dengan hal-hal seperti itu. Bang Once berarti nggak akan bawain lagunya Dewa 19 lagi? Kalau dari yang udah Bang Once state kemarin di media. Iya, pastinya begitulah. Ya kan? Selamanya? Kan saya juga dari dulu hanya bawain satu. Kan? Ya paling seperti itu juga paling. Kalaupun harus bawain gitu. Saya berusaha untuk tidak bawakan lagi. Artinya ya ini pasti kan ada konsekuensinya. Oke. Wow, Baladewa kehilangan banget lagi Bang. Gimana dong Bang? Apa? Baladewa akan sangat kehilangan nggak mendengar suara Once bawain lagunya Dewa lagi tuh gimana Bang? Ya, setiap pilihan kan ada ini, ada akibatnya, ada konsekuensinya. Ya, kalau saya sih orang yang selalu berpikir dan menghitung kata-kata saya. Saya ingat saya bilang atau tidak nih kata-kata gitu. Saya harap teman saya Dani ini juga begitu, jangan melontarkan apa aja di media yang nantinya akan disesali gitu. Oke, Bang Once, sekarang bicara tentang proyek pribadinya Bang Once. Ini seru sekali. Dari dulu kan seorang Once Mekel itu kan udah emang solo karir ya. Mulai dari zaman join sama Dewa, Bang Once juga udah ada jalan sendiri. Tadi nyanyi Dialova, Anggun, lagu Anggun. Sebenarnya tuh saya tuh ingin jadi penyanyi solo sejak awal. Jadi mungkin publik belum tahu bahwa saya tuh sebenarnya merancang untuk menjadi penyanyi solo. Saya buat beberapa lagu. Karena alasan itu pula saya ketemu sama Dani. Saya udah bikin lagu nih. Oke. Nah, terus saya itu kan ngantor. Ya. Terus Tahun berapa saya bukan penyanyi kafe. Iya. Ada tuh berita di bangsa. Once penyanyi kafe. Saya itu ngantor di sebuah project World Bank dan dapat gaji bagus. Dalam dolar gitu. Sebenarnya malah saya ceritain, minta saya ingin sombong lagi. Gak apa-apa, sombong aja Bang, boleh. Sombong deh, boleh ya. Sebenarnya saya cukup mapan untuk anak muda ya, umur 27, 28. Kaya lah. Oke, saya belum nikah gitu, saya dapat, dulu kan boleh, gaji dolar boleh. Sebuah project World Bank. Karena saya dapat uang cukup, saya pikir enaknya saya bikin lagu nih. Terus saya bukan abisin, tapi pakai uang saya itu untuk rekaman. Jadi kalau pulang kantor, saya bikin lagu, saya sewa studio. Jadi kalau sore hari Rabu saya datang ke kawasan Blok M bareng teman saya yang lawyer. Kadri. Kadri, Bang Kadri. Om Kadri. Om Kadri lagi kerja di mana saya lupa gitu. Dre, yuk itu nyanyi yuk. Datanglah kita ke kafe itu. Ada kafe itu. Jadi kita tuh berdua tuh suka nyanyi di situ. Di situlah ketemu sama anak Dewa. Gitu. Karena mereka datang lalu meminta saya untuk menjadi vokalis. Nyanyi lagunya Journey bukan sih? Iya, kan gitu kan saya kan kebetulan saat saya ngantor dan saya bilang sebenarnya cukup mapan, saya nggak bercita-cita untuk jadi pemain band. Bukan saya yang minta ke mereka, tapi mereka yang minta saya untuk masuk Dewa dong, ya kan? Saya nothing tulus kok, gitu. Masuk nggak masuk Dewa, saya yakin saya baik-baik aja. Ya akhirnya saya ditawarin untuk gabung dengan Dewa setelah Ari Lasso bermasalah. Ya saya pikir waktu itu oke juga kalau saya bergabung, karena saat itu ada kondisi jelek tuh di perekonomian Indonesia namanya Krismon. Baru akhirnya saya masuk di situ tanpa sebenarnya saya masuk ke dalam satu kontrak bersama mereka. Jadi kontrak saya tetap terpisah. Dari awal terpisah? Tetap terpisah. Jadi itu saya kayak outsider gitu. Sebenarnya dari awal. Status saya sebenarnya itu bisa dibilang pinjaman oleh si label. Karena saya kontrak dengan label yang sama dengan Dewa 19, yaitu Aquarius. Jadi kalau mau bilang gimana, sebenarnya saya udah punya kontrak solo dulu sebetulnya. Cuman saya mendedikasikan waktu dan loyalitas saya untuk Dewa, sehingga saya melupakan proyeksi saya untuk diri saya sendiri. Gitu. Tahun 92, 93 saya kehilangan suara saya. Pada saat anak-anak band angkatan saya itu mulai hits lah ya, ada Dewa, kemudian ada Gigi, Slang juga makin keren, saya berhenti. Vakum dulu Bang. Vakum, saya vakum sekitar 5 tahun setengah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Baru nyala lagi tahun 98. Jadi saya
baru bisa mengejar ketertinggalan saya. Itu pun dengan niat yang setengah-setengah gitu. Karena maksudnya, udahlah saya udah punya karir bagus. Tapi kan ada Krismon juga. Karena ada Krismon juga, kalau gitu ya sudah. Kita jadi pemain band dulu lah, lihat keadaan gitu. Ternyata jadi keterusan. Keterusan, oke, dan ternyata. Bintang 5 jadi album Dewa 19 yang paling sukses sepanjang masa. Iya, ternyata ya, puji Tuhan itu menjadi bagus, penerimaan masyarakat juga terhadap Bintang 5 bagus, dan kita jadi band yang terkenal, makin maju. Dan itu album favoritku, Bang. Yang Bintang 5, iya, aku juga pikir itu yang paling favorit. Iya. Album yang dengan indah dibuka dengan muka Dima. Bahkan panjang kalau ngomongin soal albumnya, Bang. Iya. Tapi sekarang ngomongin soal proyek solonya Bang Once. Bang Once baru banget rilis album kan kemarin tuh, Sigma. Menarik banget, kenapa Sigma, Bang? Ya karena kata itu kayaknya enak aja. Sebenarnya saya udah selesai albumnya baru nemu kata gitu. itu. Sigma itu kan angka di bilangan Yunani kan? Sebenarnya Sigma itu 200. bisa bilang seperti itu, tapi saya menemukan kata itu dari kamus saja bahwa itu ada jenis kepribadian. Saya nggak mengatakan itu kepribadian saya, tapi bisa bilang itu kepribadian dari album itu. Okay. Album itu ingin saya katakan sebuah album yang patut diperhitungkan, meskipun dia punya karakter sendiri gitu ya. Coba Promising. dong, sepromising apa sih, Bang? Kita pengen denger satu lagu aja. Track Oh, gitu ya? pertamanya album Sigma aku suka. Oh, Mungkin gitu, suka boleh ya? dibawain. Sikat, Bang. Track pertama. Entah apa perasaanku kepadamu ini, aku tak mengerti. Hanya ada ruang sepi jauh di hati yang letih, bagai kemarau panjang menunggu hujan. Sendiri ku menanti hadirmu kembali, sejukkan rasa. Oh, masihkah ada yang tersimpan di hatimu? Satu malam yang indah yang pernah kita berdua lewati bersama. Mungkinkah menghilang semua luka dan air mata, dan kamu pun percaya kita telah ditentukan Tuhan untuk bersama. Masih ngobrol bareng sama Once Michael sesaat lagi di Point of View. Saya sangat mensyukuri semua petualangan bersama Dewa, gitu ya, tour bareng dan sebagainya. Tapi main musik itu bukan hanya persoalan uang, ya kan? Main musik itu persoalan ekspresi dan kepuasan batin.